Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alkisah, dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nangor Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar. Raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa tahun kemudian permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Mude. Belum genap setahun umur Ahmad Mude, ayahnya meninggal dunia. Karena Ahmad Mude masih bayi, maka adik sang raja atau paman atau pakcik Ahmad Mude diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Ahmad Mude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Ahmad Mude. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Ahmad Mude dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, tak terasa Ahmad Mude tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Ahmad Mude suka memancing di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Ahmad Mude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia bekas sahabat suaminya dulu. "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Ahmad Mude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur emas ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Ahmad Mude ke istana. Ia memerintahkan Ahmad Mude memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam Ahmad Mude, jika tidak berhasil ia akan dihukum mati. Tapi Ahmad Mude tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Si Lenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Ahmad Mude telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Si Lenggang Raye, Raja Buaya dan seekor naga. Selanjutnya Ahmad Mude memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. "Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku." "Siapakah engkau?" tanya Ahmad Mude. "Aku Putri Nifergading," jawabnya suara dari bawah pohon kelapa. Ahmad Mude cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Mude melihat kecantikan Putri Nifergading. Akhirnya Ahmad Mude pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Ahmad Mude beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa. Kedatangan Ahmad Mude membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya itu.
Akhirnya Raja Muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada Permaisuri dan Amat Mudi. Beberapa hari kemudian, Amat Mudi dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas dan hidup bahagia. Sekian, terima kasih.